Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Aulia dari Fakultas Komunikasi dan Bisnis Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2020 Telkom University. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan skill literasi digital participatory culture menurut Jenkins tahun 2009. Yang pertama, ada play, yaitu kapasitas untuk bereksperimen dengan lingkungan seseorang sebagai bentuk pemecahan masalah. Dalam hal ini, suatu individu juga bisa menumbuhkan rasa inovatif dan kreatif, lalu juga individu bisa lebih berani berekspresi. Contohnya adalah dengan menampilkan diri di dalam sosial media atau sekedar membagikan aktivitas hari-hari Anda dalam Insta Stories. Yang kedua, ada simulation, yaitu kemampuan untuk menafsirkan dan membangun model dinamis dari proses dunia nyata. Yaitu contohnya adalah Kidzania. Di dalam sana kita akan mensimulasikan menjadi suatu profesi yang ada di dunia nyata, yaitu contohnya dengan menjadi petugas damkar. Dalam sana kita akan diajarkan bagaimana menjadi petugas damkar dalam menghadapi peristiwa, yaitu dengan menjalankan tugasnya harus cepat tanggap dan juga tepat. Yang ketiga ada performance, yaitu kemampuan untuk mengadopsi identitas alternatif untuk suatu tujuan. Contohnya adalah dengan cosplay kartun atau cosplay anime atau cosplay budaya pop Jepang, di mana seseorang meniru untuk menjadi suatu individu yang sudah terkenal, yang sudah digemari oleh banyak orang. Yang keempat ada appropriation, yaitu kemampuan untuk memaknai informasi dan mengemas ulang konten media. Contohnya adalah Word Genius. Mereka berhasil merilis lagu yang berjudul Lati dengan menggabungkan budaya Jawa dengan genre musik EDM, dan mereka mengemas ulangnya dengan konten yang menarik. Yang kelima ada multitasking, yaitu kemampuan untuk melihat lingkungan dan seringkali berpindah fokus perhatian. Contohnya adalah seorang ibu yang sedang mengurus anak dan dia juga bisa masak dalam satu waktu yang bersamaan. Yang keenam ada distributed cognition, yaitu kemampuan untuk berinteraksi secara bermakna dengan peralatan yang dapat memperluas kapasitas mental. Contohnya adalah akun Instagram Vlog Aktif. Di dalam sana, akun tersebut membuat konten yang terjadi pada hari itu. Banyak netizen Indonesia yang ikut berdiskusi atau mengomentari tentang postingan tersebut. Yang ketujuh ada collective intelligence, yaitu kemampuan untuk mengumpulkan pengetahuan dan membandingkan catatan dengan orang lain menuju tujuan bersama. Contohnya adalah akun Twitter SBMPTNFest, yang mana merupakan suatu wadah bagi siswa, khususnya siswa SMA kelas 3 yang akan mengikuti UTBK, dan di dalam sana kita bisa berdiskusi tentang UTBK atau seputar dunia perkuliahan. Yang ke-8 ada judgment, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi sumber informasi. Contohnya adalah bagaimana kita bisa membedakan fakta atau hoax mengenai COVID-19. Kita bisa memeriksanya di website covid19.go.id. Yang ke-9 ada transmedia navigation, yaitu kemampuan untuk mengikuti alur cerita dan informasi dalam berbagai modalitas. Contohnya adalah Ruang Guru. Ruang Guru adalah aplikasi belajar online yang menyediakan bimbel atau bimbingan belajar untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam setiap materi pelajaran. Ke-10 ada networking, yaitu kemampuan untuk mencari, menggabungkan, dan menyebarkan informasi. Contohnya adalah podcast Deddy Corbuzier, yang mana di dalam channel tersebut sudah mengundang banyak orang atau petinggi-petinggi yang ada di Indonesia untuk membahas suatu isu, yang mana hal tersebut bisa memperluas networking. Terakhir ada negotiation, yaitu kemampuan untuk mendekati komunitas yang beragam, memahami berbagai perspektif, serta mengikuti norma-norma. Contohnya adalah brand lokal asal Indonesia, yaitu Scarlet Whitening, yang berkolaborasi dengan idol K-pop yaitu Twice. Mereka pasti dalam kolaborasi tersebut banyak negosiasi antara satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Sekian pemaparan materi yang saya sudah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.